Hari ini, kita akan mengupas makalah yang berjudul Pendidikan pada Zaman Nabi Muhammad, Periode Makkah. Pendidikan pada zaman Nabi Muhammad. Pendidikan pada zaman Nabi Muhammad dibagi ke dalam dua tahapan. Pertama, periode pendidikan yang dilaksanakan di Makkah. Dan kedua, tahapan pendidikan yang dilaksanakan di Madinah. A. Tahapan pendidikan di Makkah. Adapun tahapan-tahapan pendidikan yang dilaksanakan di Makkah adalah sebagai berikut. Pendidikan di Makkah lebih memfokuskan kepada pendidikan, tauhid dan akhlakul karimah. Pendidikan di Makkah fokus terhadap tauhid atau mengesahkan Allah, dikarenakan orang Makkah banyak yang musyrik atau menyekutukan Allah. Nabi fokus kepada pendidikan akhlakul karimah dikarenakan orang Makkah memiliki akhlak yang buruk. Di antaranya keburukan orang Makkah adalah, mereka suka berperang, membuat kerusakan di bumi, suka menumpuk harta, tidak menolong fakir miskin dan anak yatim. B. Kurikulum pendidikan di Makkah. Kurikulum pendidikan di Makkah lebih fokus kepada tauhid dan akhlakul karimah. Fokus pada tauhid, dikarenakan orang Makkah banyak yang menuhankan benda atau berhala. Mereka beragamakan paganisme, dan fokus kepada akhlakul karimah, supaya orang Makkah memiliki kesalehan individual dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Contohnya, dalam bidang sosial, mereka memiliki sikap yang adil dan kesetaraan. Dalam bidang ekonomi, mereka tidak lagi mempraktekkan riba, dan curang dalam timbangan, menyembunyikan barang yang rusak. Dalam bidang politik, supaya orang Makkah menggunakan kekuasaan untuk mensejahterakan masyarakat bukan malah sebaliknya. Dalam bidang budaya, supaya orang Makkah meninggalkan kebiasaan mabuk, berzina, melaga ayam, mengundi nasib, berjudi, merampok. C. Murid Nabi ketika di Makkah. Nabi menjadikan keluarga dekat sebagai sasaran pendidikan yang paling awal. Dimulai dari istri Nabi, sepupu Nabi, sahabat Nabi dan lain-lain. Murid Nabi selanjutnya adalah orang Madinah yang datang berhaji ke Makkah pada musim haji. Orang Madinah yang dimaksud di sini adalah suku Aus dan Hadroj. Dalam membendung dakwah Nabi Muhammad, kaum musyrikin Makkah melakukan pendekatan dengan cara halus, yakni dengan mendatangi Abu Talib, paman Nabi supaya membujuk Nabi menghentikan dakwahnya. Ketika usaha tersebut gagal, mereka menawarkan kepada Abu Talib supaya menukarkan Nabi dengan pemuda tampan bernama Umarah bin Walid. Ketika usaha tersebut gagal, mereka mengutus ahli retorika untuk membujuk Nabi. Mereka menawarkan kepada Nabi harta, tahta dan wanita, yang semua tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Nabi Muhammad. D. Guru pada masa pendidikan di Makkah. Yang menjadi gurunya adalah Nabi sendiri. Karena Nabi Muhammad telah dibekali Allah ilmu pendidikan, sehingga Nabi bisa berfungsi sebagai murabi, mualim, muadib maupun muzaki. E. Metode pendidikan di Makkah. Metode pendidikan waktu di Makkah melalui beberapa pendekatan. Di antaranya adalah dengan pendekatan diam-diam, kemudian dengan cara terbuka, dimulai dengan mengajak Bani Muthalib. Nabi mengajar berdasarkan fitrah. Terkadang Nabi mengajar dengan metode ceramah, diskusi, uswah, demonstrasi, bermain peran dan lain-lain. F. Lembaga pendidikan di Makkah. Lembaga pendidikannya diantaranya adalah Rumah Arkam bin Abil Arkam, di sekitaran Masjidil Haram. Di lembaga pendidikan ini, para sahabat menghafal dan menghayati ayat suci Al-Quran. Di dalam menjalankan kegiatan dakwah, Nabi Muhammad mendapatkan suntikan dana bantuan dari pamannya Abu Talib, Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali dan sahabat yang lain. Para sahabat sangat gigih mengamalkan ajaran Nabi, sehingga mereka tabah menghadapi ujian keimanan. Salah satu ujian keimanannya adalah perintah hijrah ke Madinah. Karena dalam hijrah ini, mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka, yang sudah puluhan tahun mereka tempati, meninggalkan harta dan sanak saudara,